Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Dalam kesempatan kali ini, dalam renungan singkat, renungan diambil dari kitab Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Saya akan langsung membacakan untuk kita semua. Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Baik, di sini penulis Kidung Agung yaitu Raja Salomo ingin menggambarkan betapa kuat cintanya mungkin kepada salah satu istrinya, dengan menganalogikan dan menggambarkan seperti maut. Terus mengapa kok digambarkan seperti maut? Ya, karena maut itu sungguh kuat, sungguh dahsyat, dan tidak ada yang bisa mengalahkan maut di dunia ini. Mungkin kita pernah mendengar ketika dalam janji perkawinan sepasang suami istri mengikrarkan untuk saling setia, saling mencintai, saling mengasihi selama-lamanya hingga maut memisahkan. Di sana di kata-kata terakhir kalau kita tercermati tetap ada kata maut yang memisahkan. Berarti mereka sadar kalau tetap akan terpisah oleh maut. Terus lalu dengan apa kita bisa berperang atau mengalahkan maut? Apakah dengan harta kita atau dengan kekuasaan kita? Ya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan berita, mungkin kita pernah ya melihat berita duka, mungkin ada pejabat A atau seorang konglomerat B yang meninggal dunia. Jadi hal ini membuktikan bahwa sebanyak apapun harta ataupun seberapa kuat kekuasaan kita di dunia ini, hal itu menjadi tidak berguna ketika kita menghadapi maut. Mungkin seringkali kita berjuang mati-matian sampai jungkir balik untuk mendapatkan hal-hal itu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan maut, hal itu menjadi sia-sia. Jadi sebegitu mengerikannya, dan hal itu menjadi momok dalam hidup kita di dalam dunia ini. Tapi hal itu merupakan realita dan konsekuensi yang harus kita terima ketika manusia pertama yaitu Adam jatuh ke dalam dosa. Sebab dalam Roma 6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Dan kita semua anak cucu Adam, kita juga mempunyai kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Namun saya kembali ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa tetap ada satu yang bisa mengalahkan maut. Apakah itu? Yaitu kasih Allah kepada manusia. Sungguh sangat besar cinta dan kasih Allah kepada manusia. Dan puncak kasih Allah adalah mengaruniakan anak yang tunggal sebagai penghapus dosa manusia di atas kayu salib. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hal yang terpenting, sangat sulit dan mustahil kita lakukan, yaitu mengalahkan maut, sudah dikerjakan Allah untuk kita. Oleh karena Allah sangat mengasihi dan mencintai kita, Allah memberikan kita hadiah yang terbaik, hadiah utama. Apa itu? Yaitu hidup. Kita sudah dibebaskan. Bagi kita yang percaya, kita dibebaskan dari belenggu maut. Jadi karena Tuhan sudah begitu baik, begitu mengasihi kita, mari kita juga mengasihi Tuhan lebih, tiap hari lebih lagi. Dan kita juga belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Demikian renungan singkat kali ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.